wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Memperkenalkan diri, nama saya Andi Leo Fitrianto, mahasiswa S2 Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada di Jakarta. Pada saat ini saya akan membahas mengenai etika bisnis dan saya akan menjelaskan pada etika dalam periklan. Selanjutnya, topik yang saya akan bahas di dalam etika periklanan yaitu beberapa teori, kemudian Komisi Penyiaran Indonesia sebagai regulator kita. Selanjutnya adalah etika pariwara Indonesia sebagai lembaga independen. Kemudian adalah studi kasus yaitu produk dari mie sedap, bagian dari Wixwood. Saya akan mulai dari latar belakang produk mie sedap itu sendiri, serta permasalahan dalam periklanan mie sedap. Kemudian adalah bagaimana dampak terhadap bisnis dan cara kita untuk memitigasi hal tersebut supaya periklanan di dalam bisnis kita bisa berjalan dengan baik. Terima kasih dan stay tune bersama saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari etika periklanan itu sendiri. Saya mulai dari commercial advertising atau periklanan komersial. Terkadang periklanan komersial itu diterjemahkan menjadi suatu informasi. Kemudian advertiser atau seorang pengiklan adalah orang yang memberikan informasi. Dalam implikasinya adalah fungsi pendefinisian iklan yaitu memberikan informasi kepada konsumen. Terkadang definisi periklanan ini juga cukup gagal dalam membedakan iklan. Katakan dari artikel dalam publikasi seperti laporan konsumen, dalam membandingkan, menguji secara objektif, dalam mengevaluasi keamanan, cacat dari kegunaan berbagai macam produk. Salah satu studi menemukan bahwa lebih dari separuh semua iklan televisi terkadang tidak berisi informasi konsumen. Apapun tentang produk yang diiklankan, separuh dari iklan-iklan di majalah berisi lebih dari syarat informasi. Iklan seringkali tidak menyertakan banyaknya informasinya objektif karena alasan sederhana. Fungsi utama bukanlah untuk memberikan informasi yang tidak bias. Fungsi utama dari iklan komersil lebih tepatnya adalah untuk menjual produk kepada calon pembeli dan informasi apapun yang kebetulan bahwa fungsi dasar dari iklan tersebut akan menentukan keputusan dari pembeli. Cara yang lebih membantu untuk mengkarakterisasi dari iklan komersil adalah kaitannya dengan hubungan pembeli dan penjual. Iklan komersil dapat didefinisikan sebagai jenis komunikasi tertentu antara penjual dan calon pembeli. Dalam bentuk komunikasi dibedakan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama adalah ditujukan secara terbuka kepada khalayak massal sebagai perbedaan dari pesan pribadi untuk individu tertentu. Karena itu, dalam fitur publik ini, iklan dapat memiliki efek sosial yang meluas. Yang kedua yaitu periklanan yang dimaksud untuk membujuk anggota pemirsa dalam memiliki produk penjualan. Sebuah iklan dikategorikan dapat berhasil dalam maksud, yaitu yang pertama adalah menciptakan keinginan untuk produk penjualan terhadap konsumen. Yang kedua adalah menciptakan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk merupakan sarana dalam keinginan pembeli sebagai bentuk kepuasan. Iklan sebenarnya juga menjadi cermin kehidupan sosial budaya suatu bangsa. Meski demikian, kemajuan industri periklanan ini harus memiliki sasaran dan pijakan sejalan dengan norma sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Maksudnya adalah pesan-pesan iklan harus merujuk kepada norma budaya kemasyarakatan yang berlaku ataupun aspek disiplin dari masyarakat di mana iklan itu dipublikasikan. Terkadang muncul beberapa pertanyaan yaitu, apakah pesan-pesan iklan yang beredar di dalam media cetak dan televisi sejalan dengan norma budaya kita? Secara umum terdapat 3 macam pelanggaran etika periklanan. Yang pertama yaitu pelanggaran substansial, yaitu di mana jika terjadi unsur-unsur yang tidak jujur, tidak bertanggung jawab, ataupun tidak sesuai dengan hukum yang berlaku baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua yaitu pelanggaran profesional, di mana jika pelanggaran itu hanya terdeteksi oleh praktisi namun luput dari perhatian khalayak umum. Yang ketiga yaitu adanya pelanggaran situasional,
di mana jika terdapat keberatan dari masyarakat, meskipun sebenarnya iklan tersebut tidak melanggar etika yang telah disepakati. Sadar atau tidak, pesan-pesan iklan saat ini menjejali masyarakat kita dengan begitu dahsyat. Sesuai dengan segmentasi pasar produk yang dipasarkan, pesan iklan memang ditujukan kepada sebagian anggota masyarakat. Iklan makanan anak-anak misalnya, ditujukan kepada untuk anak-anak, namun iklan ini juga dapat dikonsumsi oleh orang dewasa. Sebaliknya, iklan untuk orang dewasa sering juga dikonsumsi oleh anak-anak meski telah diplot pada jam dan hari tertentu. Akibatnya sering terjadi perbedaan persepsi dari kelompok masyarakat lain yang sebenarnya tidak ditujukan kepada kelompok masyarakat tersebut. Kesenjangan persepsi iklan bukan hanya disebabkan substansi pesan iklan, namun juga terjadi dalam pola pikir masyarakat, tingkat pendidikan, tekanan ekonomi, birokrasi pengawasan ataupun sanksi, juga dalam kepentingan bisnis. Akibatnya, pesan-pesan iklan ini dalam konteks sosial dapat membawa implikasi yang positif, namun juga bisa negatif atau destruktif. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. KPI sendiri adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lain yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. KPI terdiri atas lembaga Komisi Penyiaran Indonesia yang berada di pusat dan juga di daerah. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan juga lembaga penyiaran komunitas. Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama dalam ranah penyiaran. Oleh karenanya, frekuensi adalah milik publik dan sifat terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya sebagai kepentingan publik. Kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari berbagai macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan tertuang di dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, yaitu Diversity of Content, yaitu prinsip keberagaman isi, juga Diversity of Ownership, prinsip keberagaman kepemilikan. Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Apabila ditelaah secara mendalam, di dalam undang-undang tersebut lahir dua semangat utama, yaitu yang pertama adalah pengelolaan sistem penyiaran yang bebas dari berbagai kepentingan, karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Yang kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan memperlakukan sistem siaran berjaringan. Terjemahan semangat yang kedua dalam pelaksanaan sistem siaran berjaringan adalah setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada di daerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi seperti yang terjadi sekarang. Selain itu, pemberlakuan sistem siaran berjaringan juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial budaya masyarakat lokal. Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosial budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal, masyarakat lokal juga berhak untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan politik, sosial, dan budayanya. Di samping itu, keberadaan lembaga penyiaran sentralistis yang telah mapan dan berskala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga-lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai etika pariwara Indonesia. Akhir-akhir ini periklanan di Indonesia semakin kreatif dalam membuat eksekusi iklan. Tidak seperti zaman dahulu, berbentuk eksekusi iklan hanyalah media-media konvensional seperti iklan, televisi, radio, dan iklan di media cetak.
Sekarang iklan sudah berkembang dari era konvensional menjadi era digital, di mana iklan sudah hadir dalam medium seperti contohnya adalah YouTube dan iklan di Facebook. Namun karena desakan promosi yang semakin kompetitif, seringkali insan kreatif periklanan mengesampingkan efek yang diterima oleh konsumen dari eksekusi iklan yang mereka ciptakan. Padahal, efek tersebut selain dapat memberikan kesesatan pemakanan iklan, juga dapat memberikan nilai-nilai yang negatif di mata penonton dari iklan tersebut. Sebenarnya kita masyarakat Indonesia dilindungi oleh paparan iklan yang tidak patut untuk ditonton, yaitu Etika Pariwara Indonesia, di mana Etika Pariwara Indonesia ini berperan menjadi pedoman yang melindungi kita dari iklan yang tidak layak tayang. Mungkin di antara kita masih ingat beberapa contoh iklan yang melakukan pelanggaran seperti iklan permen, di mana iklan tersebut sangat terlihat untuk mengeksploitasi tubuh wanita untuk menarik penonton semata. Dan terkadang kita juga melihat iklan provider yang dapat kita lihat tidak kompetitif antara iklan billboard dengan yang lainnya. PT Wing Surya merupakan perusahaan penghasil produk-produk rumah tangga dan pemeliharaan kesehatan diri yang bermarkas di Surabaya, Indonesia, didirikan pada 21 September 1948 dengan nama FA Wings. Pada tahun 1991 ia berganti menjadi nama Wing Surya. Pada tahun 1981, pabrik ketiga yaitu PT Cipta Segar Harum berganti nama menjadi PT Lion Indo Jaya sejak tahun 1990 dan kembali berganti nama menjadi PT Lion Wings sejak tahun 2004, dibangun di Jakarta bersama-sama dengan Lion Corporation Jepang. PT Wing Surya merupakan sebuah industri yang bergerak di produk konsumer dan memiliki beberapa diversifikasi produk yang sudah cukup dikenal di kalangan masyarakat. Beberapa produk tersebut yaitu Wings Care, yaitu salah satu yang dikenal yaitu Soklin pewangi, krim deterjen ekonomi, Novus sabun dan hand sanitizer. Untuk dari produk Lion Wings-nya sendiri yaitu Ciptaden, kemudian Kodomo dan juga Emerald Shampoo. Berikutnya adalah produk dari Wings Food, beberapa yang cukup dikenal yaitu Top White Coffee, kecap sedap, dan mie sedap yang akan saya bahas di penjelasan berikutnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kasus yang terjadi di mie sedap produk dari Wing Food, di mana adanya pelanggaran etika terhadap anak-anak, juga norma sosial yang terjadi di masyarakat. Mari kita perhatikan tayangan berikut. Bapak, ayo kerja bakti. Papa nggak ikutan ya? Papanya mana? Aku gak punya papa. Sayang banget. Padahal ada mie sedap loh. Kamu kan punya papa. Yuk makan. Soal rasa, lidah nggak bisa bohong. Mie sedap, sedap. Setelah kita perhatikan tayangan tadi, iklan mie sedap itu merupakan iklan yang berdurasi sekitar 32 detik. Dalam iklan ini sedikit melanggar norma karena dalam adegan iklan tersebut secara tidak langsung mengajarkan seorang ayah untuk berbohong karena ayahnya tidak mau bekerja bakti ketika seorang petugas mengajak untuk bekerja bakti. Namun pada kenyataan di iklan tersebut disampaikan bahwa anak tersebut mengaku tidak mempunyai seorang ayah, sehingga tentunya ini mengajarkan pembohongan terhadap anak-anak. Kemudian, jika kita perhatikan, iklan ini ternyata telah melanggar etika pariwara Indonesia, yaitu di bab 3, chapter A 3.1.2 yang menyebutkan bahwa iklan tidak boleh memperlihatkan anak-anak dalam adegan-adegan yang menyesatkan atau tidak pantas dilakukan oleh mereka. Selain itu, iklan tersebut juga melanggar bab 3 1.27.1, yaitu iklan yang ditujukan kepada khalayak anak-anak tidak boleh menampilkan hal-hal yang dapat mengganggu atau merusak jasmani dan rohani mereka
dengan memanfaatkan kemudahpercayaan, kekurang pengalaman, ataupun kepolosan mereka. Isu berikutnya yaitu adanya pelanggaran etika pariwara Indonesia, yaitu etika penyiaran bab 3A 3.1.2, di mana menyebutkan bahwa iklan tidak boleh memperlihatkan anak-anak dalam adegan-adegan yang berbahaya, menyesatkan, atau tidak pantas dilakukan oleh anak-anak. Etika penyiaran berikutnya yaitu bab 3 1.27.1. Iklan yang ditujukan kepada khalayak anak-anak tidak boleh menampilkan hal-hal yang dapat mengganggu, merusak jasmani dan rohani mereka, memanfaatkan kepercayaan, kekurangan pengalaman, atau kepolosan mereka. Seperti yang bisa kita lihat, anak perempuan ini berbohong kepada petugas yang meminta ayahnya untuk melakukan kerja bakti. Tentunya ini mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat luas. Karena apa? Anak tersebut diminta diajarkan untuk berbohong. Takutnya adalah jika anak-anak mereka menonton iklan ini dan berpengaruh kepada pola pikir mereka, sehingga dampaknya adalah anak-anak mereka juga ikut berbohong. Tentunya harapan dari KPI dan EPI sendiri meminta kepada mie sedap dari perusahaan Wingfood itu untuk memperbaiki. Oke rekan-rekan semuanya, setelah kita melihat tayangan yang sudah disampaikan tadi, tentunya akan adanya dampak terhadap bisnis yang berjalan. Kalau kita bisa lihat, ada 3 yang berdampak langsung, yaitu yang pertama adanya teguran dari regulator, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia yang melakukan teguran kepada penyelenggara periklanan, yaitu media televisi. Yang kedua adanya permintaan untuk mengkoreksi iklan tersebut, di mana tentunya dari perusahaan yang memiliki iklan tersebut harus mengeluarkan biaya lebih. Yang ketiga adalah adanya dampak kepada citra perusahaan, di mana citra perusahaan tersebut dipertanyakan pada tim kreatif, juga production house yang digunakan, mengapa penggunaan periklanan seperti itu digunakan dalam hal penyampaian iklan di media. Selanjutnya, bagaimana cara kita memitigasi hal-hal tersebut supaya tidak menjadi masalah di belakang hari? Yaitu yang pertama adalah kita mengevaluasi dari tim creator ataupun tim kreatif yang ada di perusahaan. Harapannya adalah tim tersebut dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada. Berikutnya yang kedua adalah kita bersinergi dengan lokal norma ataupun etika yang ada. Yang terakhir adalah mengupdate Code of Conduct yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia maupun Etika Pariwara Indonesia. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, kita sudah berada dalam akhir presentasi etika bisnis, khususnya untuk etika dalam periklanan. Semoga berguna dan bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua.